Sebelumnya kita saksikan dulu sepenggal video misterius berdurasi 7 menit yang baru-baru ini terungkap. Video ini diambil oleh Kapten Pilot A320 Amerika pada Juli lalu. Pesawatnya seakan diiringi armada UFO yang terbang menuju bandara yang terlihat dengan mata telanjang. Sang kapten segera menghubungi pusat menara kontrol untuk konfirmasi, tetapi pusat menara lalu lintas udara tersebut mengatakan tidak melihatnya. Yang lebih mendebarkan lagi adalah sebuah pesawat komersil Jepang dihimpit oleh tamu tak diundang di udara hanya dalam jarak 150 meter. Menurut Kapten Pilot, objek misterius itu terus memancarkan cahaya dan dia merasakan gelombang panas yang menyengat. Mungkinkah mereka adalah armada UFO yang keluar dari sarangnya? Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Belakangan ini, bumi sedang memasuki masa-masa sulit yang ditandai dengan banjir, kebakaran, dan gempa bumi besar. Lalu, selain kekhawatiran kita sebagai penduduk bumi, mungkinkah kawanan tamu tak diundang dari luar angkasa juga keluar dari sarangnya untuk melihat apa yang sedang terjadi pada bumi? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, jejak objek terbang tak dikenal yang terekam 3 kali selama 6 hari berturut-turut di Chinan Chixing Observatory, Tiongkok telah menarik perhatian luas kalangan netizen. Layar CCTV menunjukkan pada Sabtu September 2023 sekitar jam 2 pagi waktu setempat, seberkas jejak hitam terbang dari atas ke bawah, melesat dengan cepat, kemudian hilang dalam garis lurus menuju gunung di sisi kanan layar pengawas. Pada jam 5 pagi 5 September 2023, kamera CCTV kembali menangkap 4 objek berbentuk lingkaran hitam di lokasi yang sama, yang muncul dalam bentuk busur di langit, kemudian lenyap. Pada jam 8 malam 6 September keesokannya, sebuah objek bercahaya linier meluncur ke bawah membentuk kurva, lalu menghilang di samping hutan. Menurut ahli setempat seperti dikutip laporan media, objek terbang tak dikenal yang beberapa kali terekam kamera itu menunjukkan perbedaan besar. Pertama, objek berwarna gelap menukik ke bawah dengan cepat. Kedua, objek hitam berbentuk cincin, dan ketiga memancarkan cahaya. Hingga identitas objeknya dikonfirmasi, ketiga objek terbang tak dikenal ini semuanya dapat diklasifikasikan sebagai UFO. Namun pernyataan ini menimbulkan keraguan di antara banyak penggemar astronomi. Pada malam 12 September, Liu Poyang, seorang doktor di bidang astrofisika Tiongkok, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan reporter breaking news lokal bahwa selama setengah abad terakhir, konsep UFO terkait erat dengan mistisisme, legenda urban, dan bahkan terkait erat dengan aliran sesat dalam penggunaan praktis. Dalam prakteknya, UFO telah menjadi istilah pseudo-ilmiah dan anti-ilmiah. Saat ini, percobaan awalnya telah mengkonfirmasi bahwa UFO sebenarnya adalah bayangan yang dihasilkan oleh noise reduction sementara dari kawanan burung, serangga, atau kelelawar yang terekam oleh kamera pengintai tertentu. Namun masih ada orang yang mengidentifikasinya sebagai UFO melalui media. Ini sangat menyesatkan masyarakat, tentunya, kata Liu Poyang. Pada 13 September lalu, seorang pakar dari China Astronomical Society mengatakan kepada breaking news lokal bahwa dia tidak pernah mengatakan apapun tentang UFO dan bahwa komentar online tentang UFO olehnya itu tidaklah benar. Selain itu, wartawan mengetahui dari sumber orang dalam bahwa pakar dari China Astronomical Society telah dikeluarkan dari forum obrolan terkenal penggemar astronomi domestik karena berulang kali mengabaikan analisis objektif dan komentar dari banyak penggemar astronomi setempat. Sebelumnya, pakar dari China Astronomical Society mengatakan bahwa itu adalah fenomena pertama yang tercatat di Chinan Chixing Observatory, Tiongkok.
Dari video terkait, selain suara serangga di malam hari saat objek misterius itu jatuh, tidak ada suara lain yang terekam kamera pengintai. Menurutnya, benda bercahaya tersebut bisa dikesampingkan kemungkinannya sebagai meteor. Saat ini, objek tersebut juga dapat dikesampingkan sebagai semacam serangga. Serangga yang paling umum yang dapat memancarkan cahaya adalah kunang-kunang, karena cahaya kunang-kunang tidak dapat berlangsung secara kontinu dan ditilik dari gambar terkait. Benda bercahaya berada jauh dari pohon dan terbang dengan cepat. Jadi objek misterius itu bisa dikesampingkan sebagai serangga yang umum ditemui. Pasca peristiwa itu, kami menyisir hutan pegunungan, namun tidak melihat sesuatu yang istimewa, juga tidak menemukan benda jatuh apapun. Pada 6 September, Cheng Yang, wakil presiden dari Sichuan Society for Amateur Astronomy, mengatakan bahwa kecil kemungkinan kedua video pengawas ini adalah pasca produksi. Bayangan-bayangan hitam ini pada dasarnya dapat dipastikan sebagai lintasan suatu makhluk terbang, tetapi dapat dikesampingkan itu adalah fenomena atmosfer atau buatan seperti meteor dan pesawat terbang, juga bukan tetesan air seperti yang dikatakan netizen. Saat ini, ia dapat dianggap sebagai benda terbang tak dikenal UFO, sampai identitas aslinya diketahui sepenuhnya. Pada pagi tanggal 12 September 2023, reporter setempat ke Chinan Qixing Observatory. Observatorium ini terletak di sudut barat daya Hotel Qixingtai di kawasan pegunungan selatan Chinan. Melalui koridor melengkung yang diselimuti tanaman merambat, kita dapat melihat dari kejauhan bangunan bola putih unik di atap menara. Ketika reporter tiba di sana, dia melihat pintu gerbang observatorium tertutup dan tidak ada seorang pun yang bertugas. Sebagai tambahan, di sana masih ada observatorium lain yang berjarak kurang dari 500 meter dari Chinan Qixing Observatory yang disebut Qixing Optical Astronomy Observatory. Salah seorang petugas di sana mengatakan kepada wartawan bahwa observatorium tersebut tidak memasang kamera pendeteksi meteor dan mereka juga tidak melihat atau merekam benda apapun yang jatuh atau mendengar suara yang tidak biasa pada saat kemunculan UFO ketika itu. Petugas yang tidak bersedia disebut namanya itu mengatakan kepada wartawan bahwa setelah penampakan UFO di Chinan, Tiongkok, menarik perhatian luas di dunia maya, banyak wartawan lokal menelepon untuk mencari tahu lebih lanjut informasi terkait. Saya pribadi benar-benar tidak tahu apa itu, katanya kepada wartawan lokal. Setelah melihat laporan tersebut, dia turun gunung menuju ke sekitar lokasi rekaman video tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Teori UFO dipertanyakan, uji eksperimental doktor di bidang astrofisika. Video tentang UFO yang 3 kali terekam kamera dalam 6 hari berturut-turut di Chinan Qixing Observatory telah menarik perhatian banyak penggemar astronomi setempat. Pada 12 September 2023, Liu Poyang, seorang dokter di bidang astrofisika, mengatakan bahwa biasanya ketika melihat situasi seperti ini, ia akan menebak-nebak terlebih dahulu sebagai pesawat terbang, bolid, yaitu sesuatu yang biasanya diartikan sebagai meteor yang sangat terang atau fenomena alam lainnya. Tapi bolid melesat lurus, jadi bisa dikesampingkan bahwa UFO dalam video tersebut adalah bolid. Selain itu juga tidak terlihat inti terang di bagian ujung dalam video tersebut, jadi bisa dikesampingkan bahwa itu adalah roket, rudal, atau pesawat yang jatuh. Liu Poyang berkonsultasi dengan staf Chinan Qixing Observatory tentang model kamera, jarak fokus lensa kamera, waktu pencahayaan, dan masalah terkait lainnya, dan mendapat jawaban bahwa model kameranya adalah Hikvision 3T47. Doktor di bidang astrofisika, Liu Poyang memperkenalkan bahwa banyak orang di kalangan penggemar astronomi menggunakan kamera ini atau kamera serupa yang harganya di kisaran 400 ribuan hingga 1 juta rupiah untuk memantau meteor.
Namun kamera ini biasanya memiliki noise gambar yang relatif besar di malam hari. Oleh karena itu, produsen kamera menggunakan multi-frame noise reduction atau pengurangan kebisingan pengambil video untuk mode penglihatan di malam hari. Untuk memastikan resolusi temporal tertentu dan mencegah segala sesuatu menjadi kabur, kita dapat menduga bahwa algoritma pengurangan noise ini memberikan frame yang lebih dekat dengan waktu saat itu dengan fungsi bobot yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya. Superposisi berbobot seperti itu akan menimbulkan sisa bayangan yang berangsur-angsur menghilang saat benda lewat, kata Liu Poyang menjelaskan. Untuk membuktikan kesimpulannya, Liu Poyang mencari video dari internet tentang burung terbang. Setelah memproses suatu kode, dia mensimulasikan pemrosesan algoritma superposisi tertimbang gambar. Burung terbang dalam gambar berubah menjadi garis-garis yang melintas di udara. Efek tampilannya mirip dengan video yang dirilis oleh Jinan Qixing Observatory di atas. Pembuktiannya ini juga didukung oleh penggemar astronomi lainnya. Seorang blogger dengan nama akun Bray0574 mengatakan bahwa dia juga mengujinya dengan kamera Hikvision 3T47 dari model yang sama dan menemukan bahwa jika pengurangan kebisingan diaktifkan secara maksimal, maka bisa mendapatkan efek bayangan yang lebih konyol dibandingkan video aslinya. Saat ini, uji eksperimental bayangan yang disebabkan oleh pengurangan kebisingan dari kamera telah diakui oleh banyak penggemar astronomi setempat. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, seorang pakar dari China Astronomical Society yang dikeluarkan dari forum obrolan terkenal penggemar astronomi domestik karena berulang kali mengabaikan analisis objektif di atas. Hal itu membuat Liu Poyang ikut angkat bicara bahwa sebelumnya ia telah mengirimkan permintaan pengujian ke Jinan Qixing Observatory berharap dapat melakukan eksperimen serupa untuk menentukan apakah dugaan tersebut benar. Namun sejauh ini, ia belum mendapatkan tanggapan apapun. Sementara itu, menurut pakar dari China Astronomical Society yang didepak dari forum obrolan astronomi domestik mengatakan bahwa dia menyayangkan dikeluarkan dari grup obrolan tersebut. Terkait UFO yang dihebohkan di atas, kita tunggu saja perkembangan terbarunya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.